Kami ada pengumuman bahwa GBI Live tidak mengedarkan kotak persembahan. Namun bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin memberkati pekerjaan Tuhan melalui GBI Live, di lantai 1 disediakan kotak persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kebenaran tentang Yesus.
masa lalu yang Tuhan sudah kasih buat saudara. Buat pintu-pintu yang sudah terbuka, yang Tuhan sudah bukakan buat saudara. Mari ucapkan syukur bahkan buat pintu-pintu yang tertutup, di mana Tuhan menghindari saudara dan saya dari malapetaka. Mari ucapkan syukur lebih awal untuk pintu-pintu yang akan Tuhan bukakan di hari esok. Buat kebaikan-kebaikannya yang akan saudara dan saya alami di hari-hari mendatang. Kami memuji-Mu, ya penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Oh Bapa yang kekal. Kami mengucap syukur, kami menyembah-Mu, kami mengucapkan syukur sebab Engkau Allah yang baik, belas kasihan-Mu, sebab Engkau baik hari ini, Engkau baik hari esok. Kami bersyukur, kami memuji-Mu. Terima kasih buat Roh Kudus yang Kau taruh di dalam kami. Terima kasih buat Roh Kudus yang Kau utus untuk menjadi parakletos buat kami. Kami bersyukur Roh Kudus Kau ada di tengah-tengah kami, bahkan Kau ada di dalam kami. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau belajar tentang firman-Mu pagi hari ini Bapa. Bicaralah kepada kami, beri kami roh hikmat dan wahyu untuk mengenal-Mu dengan benar. Biar kami melihat betapa panjang dan lebarnya, betapa tinggi dan dalamnya kasih Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Kau yang mengurapi setiap kami. Dan kita yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin, 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 amin. Silakan duduk saudara, shalom. Haleluya, haleluya. Kasih tepuk tangan dulu buat tim Present Worship. By the way, Juli baru pertama kali worship leader, tapi kayak bukan pertama kali ya saudara ya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kita masih dalam tema mengenal Roh Kudus, saudara. Kita akan belajar dan kita akan buka firman Tuhan dari 2 Korintus 13 ayat yang ke-13. 2 Korintus 13 ayat yang ke-13. Kalau saudara bawa Alkitab di handphone atau Alkitab cetak, saya ajak buka ini ayat terakhir di pasal terakhir di surat Paulus kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus 13 ayat 13. Kalau saudara sudah ketemu, saya mau ajak kita bangkit berdiri sama-sama, kita mau baca satu ayat ini. 2 Korintus 13 ayat 13. 1, 2, 3. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Silakan duduk saudara. Alkitab katakan bahwa saudara dan saya memiliki communion, ya, persekutuan, fellowship dengan satu pribadi yang namanya Roh Kudus. Kita mungkin lebih familiar dengan kata persekutuan kalau ada persekutuan doa, ya, di mana ada satu kegiatan sesama orang beriman kumpul di satu tempat sama-sama berdoa. Ada juga saudara konotasi yang negatif dari kata yang sama dengan persekutuan, yaitu persekongkolan. Tapi biasanya persekongkolan itu konotasinya negatif, saudara. Tetapi persekutuan yang dimaksud ini adalah bukan hanya berkumpul membutuhkan lebih dari 2-3 orang, tetapi Alkitab katakan saudara dan saya itu punya persekutuan dengan Roh Kudus. Di dalam masa penjajahan saudara, itu biasanya kita harus menentukan mana kawan, mana lawan. Nah kalau kawan itu disebutnya istilahnya sekutu, saudara. Jadi sekutu itu bicara tentang satu kesamaan visi, satu kesamaan nasib, satu kesamaan tujuan. Nah ketika dikatakan bahwa saudara dan saya punya persekutuan dengan Roh Kudus, artinya saudara dan saya punya kesamaan tujuan dengan Roh Kudus, punya kesamaan minat, punya interest yang sama, saudara, kepentingan yang sama dengan Roh Kudus, saudara. Kita udah belajar bahwa Roh Kudus adalah pribadi, ya, dari Allah Tritunggal. Kita udah belajar bahwa Roh Kudus adalah parakletos. 2 minggu lalu kita sudah belajar bahwa Roh Kudus menolong saudara dan saya, terutama bukan hanya untuk saudara hidup penuh kuasa, bukan hanya saudara melihat mujizat, tetapi yang paling dikehendaki Allah adalah supaya saudara dan saya hidup dalam ketaatan. Taat gak gampang saudara, makanya butuh bantuan.
butuh penolong. Kalau saudara ingat di kitab Zakaria sering dikutip oleh banyak hamba Tuhan, bahkan oleh banyak orang-orang Kristen. Bukan kuat dan gagah kita, tetapi semuanya karena apa? Roh katanya. Oleh kekuatan roh katanya begitu, saudara. Nah, Alkitab katakan di sini persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Persekutuan yang paling kuat, saudara, yang saya tahu adalah hubungan antara orang tua sama anak. Saya akan gambarkan kepada saudara di sini. Saya pakai grafik aja, saudara, biar gampang. Ya, sorry kalau yang matematikanya kurang bagus, melihat gambar ini trauma, ya. Sumbu ini, saudara, katakanlah sumbu namanya bergantung. Bergantung. Nah, ini namanya hubungan. Biar saya gambarin buat saudara. Ini hubungan. Jadi katakanlah kalau ini angka 0, 1, 2, 3 gitu ya. 1, 2, 3. Oke. Jadi saudara dan saya waktu kecil, ya, waktu saudara ada di sini, saya gambarin di sini. Nah, jadi waktu saudara semakin besar, kebergantungan saudara harusnya juga semakin meningkat. Nah, saya sebut di sini, ini adalah fase di mana saudara dependent, yaitu pada saat apa? Balita. Waktu balita, hidup saudara itu sangat bergantung sama orang lain. Dalam hal ini misalnya baby itu sama maminya. Mau minum butuh bantuan. Mau makan butuh bantuan. Mau mandi butuh bantuan. Tidak bisa melakukan banyak hal kalau tidak dibantu. Biasanya ibu-ibu tahu tuh, ya, kalau anak nangisnya itu begini suaranya, mungkin dia pipis atau mungkin dia BAB. Kalau dia nangisnya begini, itu mungkin dia lagi mau butuh air susu ibunya. Kalau dia begini nangisnya, mungkin dia lapar. Mungkin bapak-bapak nggak paham, kakak-kakaknya pun nggak paham, soalnya nangisnya semua sama. Ya, tetapi dia sangat bergantung sama orang tuanya, sehingga orang tuanya itu sangat membantu dia. Jadi dia dalam fase yang namanya dependent, saudara, sangat bergantung. Nanti semakin usia bertambah, saudara, mulai remaja atau youth, ya, tambah 2 huruf ini, independent day, ya, hari kemerdekaan, ya. Dependent bergantung. Kalau independent, dia mulai bisa melakukan segala sesuatunya sendiri. Jadi kalau dia lapar, dia bisa cari makan sendiri. Kalau dia haus, dia bisa cari minum sendiri. Masih bisa dibantu, ya kadang-kadang bolehlah, "Mah, ambilin minum dong." Tapi kalau terus-terusan, "Mah, ambilin minum dong," kira-kira mamanya gimana? Ambil sendiri, gitu kan? Dia udah mulai bisa ke kamar mandi sendiri. Kalau dia BAB, dia bisa cebok sendiri. Kebayang nggak kalau misalnya Yos sudah besar begini panggil Bu Kesia, "Mah, cebokin," gitu. Kira-kira Bu Kesia akan jawab apa? "Lu gila lu ya," gitu. Nah, itu sudah masuk fase apa namanya? Independen. Semua kita itu akan mengalami fase-fase ini, saudara. Mulai dari kita benar-benar butuh bantuan orang, masuk ke dalam satu posisi di mana kita udah mulai nggak dibantu, ya, sampai nanti puncaknya, saudara akan masuk satu fase, in-nya ditambah 3 huruf lagi, interdependent. Apa itu interdependent? Udah nih, kayak Benny, dulu kecil semua dibantu Bu Kesia. Lalu remaja, dia mulai bisa sendiri. Sekarang dia sudah menikah, dia membantu orang lain. Dia mulai menolong
orang-orang yang dependent. Jadi dari dependent ke independent ke interdependent. Jadi tingkat kebergantungannya saudara, kalau hubungannya naik, secara kebergantungan justru menurun. Secara hubungan dia meningkat statusnya, tapi secara kebergantungan menurun. Kebergantungan apa? Terhadap orang. Waktu di sini kebergantungannya tinggi, saudara. Tapi udah mulai di sini turun, udah nggak terlalu butuh orang lain. Apalagi saya sering dinasihatin, Pak, masih kecil anak-anak rewel, apa udah biarin aja. Nanti juga dia udah nggak begitu lagi. Tadi pagi saya masih gendong Ezra karena bangun 3:30. Saya bantu istri saya gendong gitu ya. Istri saya juga ada pegel. Terus istri saya bilang gini, nggak apa-apa lah, dia udah bawa tangan, mau digendong terus. Karena nanti ada saatnya dia nggak minta digendong lagi. Turun. Kalau anak-anak masih bisa diajak jalan, katanya walaupun rewel, berantem di mobil lah, dan sebagainya lah, nggak apa-apa. Karena nanti ada masanya, anak udah nggak mau lagi diajak jalan. Karena kenapa? Dia udah independen sama kawan-kawannya sendiri. Apalagi kemarin kan, pasti banyak anak muda tuh gak mau sama mama papanya karena ke GBK nonton konser Blackpink. Ya. Ada di sini yang nonton konser Blackpink? Hah? Nggak ada ya? Bonang nonton? Siapa tahu Bonang ini fans berat. Sama halnya waktu saudara dan saya percaya Yesus. Kan kita semua pernah ngalamin pengalaman lahir baru nih, ya. Waktu saudara baru-baru Kristen, baru-baru percaya Yesus, saudara bergantung banget sama Tuhan. Pokoknya maunya ke gereja, maunya baca Alkitab. Saudara ngalamin nggak? Waktu saudara baru-baru percaya Yesus lahir baru, kayaknya doa apapun dijawab. Doa ini dijawab, doa itu dijawab. Terus saudara kayaknya senang ke gereja, saudara senang baca Alkitab. Mulai saudara tambah lama, udah 2 tahun jadi Kristen, 3 tahun jadi Kristen, lama naik. Terus saudara mulai, ada yang melayani, ada yang mulai terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Saudara udah mulai berpikir, saya bisa. Terus mulai saudara tambah lama, tambah jadi Kristen, lama-lama saudara berpikir, kok gua kering ya? Kok gua hampa ya? Kok sekarang gua malas ya baca Alkitab? Gua sekarang kok udah malas ya berdoa ya? Karena ini adalah pertumbuhan secara fisik, bukan secara rohani. Kalau secara rohani, Tuhan mau saudara dan saya tetap bersekutu dengan Roh Kudus, tetap bergantung sama yang namanya Roh Kudus. Kalau saudara nanti baca ya di Kisah Para Rasul, saudara baca semua kitab Kisah Para Rasul. Dalam bahasa Inggrisnya aja disebutnya Acts, ACTS, Acts atau action. Itu tentang tindakan-tindakan Roh Kudus, di mana semua murid-murid apapun yang mereka mau lakukan, mereka nunggu Roh Kudus. Mereka dituntun oleh Roh Kudus. Mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, pagi hari ini saudara dan saya ingat satu hal ini, bahwa Tuhan mau saudara dan saya bersekutu dengan Roh Kudus. Amin. Kenapa harus mau bersekutu dengan Roh Kudus? Saya ambil. Sekarang saya pakai pie chart, saudara, pakai pie chart. Saya ingetin lagi kepada saudara. Masih ingat gak khotbah saya? Bahwa saudara dan saya adalah roh. Bukan punya roh. Saudara dan saya adalah roh. Saudara punya apa? Jiwa. Dan saudara tinggal di mana? Di tubuh. Jadi Pak Utagalung, Pak Rusdi, Pak Hendo, Pak Frans, itu dirinya mereka itu ninggalin tubuhnya. Alkitab bilang mereka menggunakan tubuh yang baru. Di dalam terminologi Alkitab dibilangnya tubuh kemuliaan. Kalau saudara ingat waktu Yesus bangkit dari kematian, Yesus sudah mati di salib, lalu dia berjalan namanya jalan Emmaus. Saudara, di Lukas 24. Waktu dia berjalan di jalan Emmaus, ketemu sama 2 murid. 2 muridnya bukan dari 12 murid, saudara, tapi dari yang 70 murid. Ya, 2 murid itu, satu namanya, ada yang bisa tebak, ada yang tahu? Satu namanya Kleopas.
Yang satu tidak disebut. Saudara mau sebut Salonpas boleh-boleh aja. Satu Kleopas, yang satu nggak disebut namanya. Jalan mereka berdua ngobrolin tentang kejadian yang baru berlangsung, yaitu Yesus mati di atas kayu salib, saudara. Karena kejadian itu gempar, saudara. Lalu mereka berdua lagi ngobrol, tiba-tiba Yesus ketemu sama mereka di jalan. Tapi Alkitab bilang mereka tidak mengenali Yesus. Karena Yesus sesudah dia bangkit, dia menggunakan tubuh kemuliaan. Saya nggak tahu seperti apa tubuh kemuliaan itu. Tetapi Alkitab bilang tubuh kemuliaan itu nggak bisa sakit, saudara. Tubuh kemuliaan itu abadi. Yang saya yakini tubuh kemuliaan itu adalah persis sama seperti tubuh yang Adam dan Hawa punya sebelum mereka jatuh dalam dosa. Tubuh kemuliaan yang waktu mereka sebetulnya kondisinya telanjang, tapi mereka nggak malu. Kondisi mereka telanjang, tapi mereka nggak takut. Kondisi mereka telanjang, tapi mereka nggak merasa bersalah. Sampai mereka makan buah yang terlarang itu, Alkitab katakan terbukalah mata mereka. Dan mereka mengetahui bahwa mereka berdua telah. Nah, ini saya masuk ke sini nanti nih. Baru mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka apa? Ambil daun pohon ara, lalu dijahit itu daun, saudara, disemat, Alkitab bilang, dijadiin baju. Ulang. Apa itu tubuh kemuliaan? Tubuh kemuliaan adalah tubuh yang Tuhan desain, yang desainnya dibilang serupa dan segambar dengan Allah. Kemarin salah satu trip saya ke Jepang itu kita ke Pulau Mikimoto. Ya, Pulau Mikimoto itu adalah penghasil mutiara, mendesain mutiara terbaik satu dunia, saudara. Mutiaranya banyak juga diambil dari Lombok. Ya, diambil dari Lombok, tapi diolah, diukir, ya, didesain sampai tatakan-tatakannya itu di Pulau Mikimoto. Ya, harganya pun fantastis gitu ya. Saya cuma beli buat Meisha sama Liliana aja yang kecil, saudara. Karena yang gede harganya 1 juta yen, 10 juta yen gitu kan. Itu didesain bagus banget memang, saudara. Ya, dan saya bersyukur karena waktu saya video call saya tanya istri, kamu mau nggak? Istri saya bilang enggak. Oh, puji Tuhan. Itu desainnya bagus banget. Manusia aja bisa desain sebagus itu, saudara. Apalagi kalau Allah yang desain. Dan waktu Allah desain tubuh Adam dan Hawa, itu the best body in the world. The best body in the world, nggak ada di body shop, saudara. Dan saya mau katakan sama saudara, tubuh itu waktu dia jatuh dalam dosa, saudara, kemuliaannya, bahasa saya kemuliaannya rontok, kemuliaannya luntur. Lalu mereka lihat keduanya telanjang, karena mereka tahu mereka telanjang, malu. Ini yang pertama nih, muncul. Saya masuk ke sini. Yang pertama, mereka malu. Terus mereka ambil daun pohon ara. Kenapa mereka ambil daun pohon ara? Karena telanjang. Mereka merasa apa? Guilt, bahasa saya. Guilt itu apa bahasa Indonesianya? Rasa bersalah. Udah. Terus udah pakai baju, pakai daun. Baju yang terbuat dari daun. Jadi baju pertama dibuat oleh manusia itu dari daun. Sesudah itu Tuhan bikin baju buat mereka yang terbuat dari kulit. Kenapa harus dari kulit? Karena berarti ada binatang yang harus dipotong. Darah tercurah. Selalu kalau pengampunan dosa melibatkan darah tercurah. Kenapa daun nggak dianggap sebagai yang bisa menutupi dosa? Karena yang bikin dosa, waktu mereka makan apa? Buah. Buah dari apa? Tanaman. Daun dari apa? Tanaman. Saudara tahu kisah Kain dan Habel? Persembahan Kain ditolak, persembahan Habel diterima. Kenapa? Karena Kain bawa kepada Tuhan hasil apa? Tanaman. Habel bawa hasil apa? Ternak. Karena ternak berarti melibatkan ada darah. Tanaman enggak. Kenapa tanaman ditolak, saudara? Karena waktu manusia jatuh dalam dosa, Allah mengutuk tanah. Terkutuklah tanah ini. Maka yang dari tanah itu terkutuk. Tapi waktu Yesus, itu kan kejadian di Taman Eden. Di Taman Getsemani, Yesus berdoa
sampai keluar darah dari pori-porinya, dan darahnya menetes di mana? Di tanah. Di taman mana? Getsemani. Di taman Eden tanah terkutuk. Di taman Getsemani saudara dan saya yang percaya Yesus, tanahnya yang terkutuk diberkati. Karena melibatkan darah. Dan ketika mereka udah pakai itu baju Daud, mereka mendengar langkah kaki Allah. Alkitab berkata mereka sembunyi. Kalau sembunyi berarti apa? Mereka merasa apa? Salah. Nah, kenapa kita butuh persekutuan Roh Kudus? Karena saudara dan saya dari kecil punya 3 komponen ini. Malu, rasa bersalah, ya, dan terakhir, kenapa sembunyi? Karena takut. Sehingga dalam hidup kita ujung-ujungnya hidup kita rata-rata kita mau prove to someone. Kita mau buktiin ke orang lain. Kita posting di media sosial, kita lakukan kerja yang terbaik. Kita seolah-olah mau proof, kita mau buktikan sesuatu kepada orang lain, kepada orang tua, kepada istri, kepada anak. Gara-gara apa? Gara-gara kita punya begini. Banyak yang bunuh diri di dunia, saudara. Saya nggak tahu jumlahnya berapa, tapi waktu kemarin ke Jepang, di Jepang itu tingkat bunuh diri dalam setahun itu 30.000 orang. Dalam 1 jam selalu ada 1 orang yang bunuh diri. Dan karena budaya orang Jepang tidak mau nyusahin orang lain dan juga tidak mau disusahin, tempat favorit mereka pilih bunuh diri, tebak di mana? Di hutan. Karena kalau mereka bunuh diri di rumah, lalu gara-gara perbuatan mereka bunuh diri itu merugikan tetangga dan tetangganya takut gak mau lagi tinggal di apartemen, maka yang harus mengganti biaya ketakutan tetangganya adalah keluarganya. Satu ketika ada orang tua umur 75 pensiun, cuma dapat uang pensiun 100.000 yen. 100.000 yen tidak cukup untuk hidup di Jepang, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Kakek ini naik kereta Shinkansen. Shinkansen kan lumayan mahal, saudara. Dia naik kereta Shinkansen, bawa 1 botol yang isinya apa? Bensin. Dia bawa bensin. Ada ibu-ibu duduk di sebelahnya dan dia sempat bertengkar sama ibu sebelahnya. Kenapa? Karena ibu ini suruh pindah. Kamu pindah aja, saya mau bunuh diri nih. Tapi ibu ini nggak mau. Akhirnya dia minum itu bensin, dia bakar dirinya sendiri. Ibu ini kena ikut bakar. Dan 1 gerbong Shinkansen itu kebakaran. Dan apa yang terjadi, saudara? Ya sudah, siapa yang harus ganti rugi? Keluarganya. Pertama ganti rugi apa? Ganti rugi biaya pengobatan dari si ibu yang kebakar ini. Lalu ibu yang kebakar ini dia menjadi tulang punggung keluarga enggak? Ada keluarga yang harus dia hidupi enggak? Nah, gara-gara ibu ini masuk rumah sakit, akhirnya keluarganya kan enggak ada yang dinafkahi. Berarti siapa yang harus nafkahi? Keluarga yang bunuh diri. Lalu Shinkansen itu 1 gerbong, saudara. Siapa yang ganti kerusakannya? Keluarga yang bunuh diri. Dan gara-gara kebakaran itu berarti terjadi keterlambatan rute kereta api. 1 detik itu ruginya berapa Shinkansen? Siapa yang ganti? Keluarga yang bunuh diri. Akhirnya keluarga yang bunuh diri ini, saudara, gara-gara banyak hutang, jadi ngapain? Bunuh diri juga. Makanya mereka lebih memilih ke hutan, saudara. Ada nama hutannya Aoki apa gitu. Dan di situ ada kurang lebih hotel jaraknya 200 meter dari lokasi favorit bunuh diri. Nah, hotel itu buat saudara-saudara yang pencinta penginapan ekstrim lah, gitu. Ya, di situ saudara bisa melihat banyak penampakan-penampakan lah, gitu kurang lebih. Dan kenapa mereka bunuh diri? Rata-rata ini. Mereka malu. Mereka punya rasa bersalah. Suatu saya lagi baca-baca artikel tentang rasa bersalah, saudara. Banyak loh, suami-suami, ayah-ayah juga punya rasa bersalah. Baru-baru ini, ya 6 bulan lah, 6 bulan. Saya rutin menghubungi seorang kawan minimal seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Orangnya cheerful, kalau kemana-mana happy pokoknya. Termasuk sukses di karir, uangnya banyak. Tapi tiba-tiba, saudara, salah satu anak kesayangannya, Toto ngomong gini, bulan depan aku pergi ke negara ini, aku kerja.
kaget ya. Kok nggak ngomong-ngomong? Tiba-tiba banget. Iya. Aku mau jalani hidupku sendiri. Jadi dia merasa bersalah. Selama ini cari duit, selama ini merasa udah kasih yang terbaik buat anaknya. Dan waktu dia di puncak kesuksesan, dia pengen enjoy waktunya sama anaknya. Malah anaknya banyak ternyata ayah-ayah itu punya rasa bersalah gara-gara sibuk kerja, nggak punya waktu buat anak. Saat dia sudah sukses dan sekarang punya waktu, gantian anaknya nggak punya. Banyak juga mantu-mantu nggak mau kumpul Sincia, nggak mau kumpul di hari Natal. Karena kenapa? Karena ipar-iparnya lebih sukses, sehingga dia malu. Jadi hidupnya capek gara-gara dalam hidup kebanyakan orang berusaha untuk to prove to someone, to prove to somebody. Ingin berusaha buktikan. Bahkan di dunia gereja pun begitu, ingin membuktikan bahwa saya gereja yang diurapi Tuhan. Dengan apa? Gerejanya besar, jemaatnya banyak. Ingin membuktikan, semua hidup kayaknya ingin membuktikan, dan ujungnya apa? Capek, lelah, saudara. Dan akhirnya, saudara, kalau lelah tuh, lelah apa? Pikirannya, mentalnya. Terkenal kan sekarang dengan istilah apa? Healing. Kalau healing keluar, selalu keluar. Padahal saya bilang, pertolongan saudara ada di mana? Di dalam. Parakletos ada di dalam. Tapi kita coba cari keluar, karena yang capek ininya, saudara. Dan waktu saudara dan saya punya Roh Kudus, Roh Kudus itu bersekutu dengan apa? Kira-kira? Dengan yang mana? Dengan roh saudara. Dia bersekutu dengan roh saudara. Sehingga ketika jiwa saudara lelah, tubuh saudara lelah, maka yang saudara harus lakukan apa? Terus bersekutu dengan Roh Kudus. Firman Tuhan berkata di Yakobus, coba kita buka Yakobus pasalnya yang keempat. Yakobus pasalnya yang keempat, ayat yang ke-8. Yakobus pasal yang keempat ayat ke-8, saya bacakan ya. Mendekatlah kepada Allah dan Ia apa? Akan mendekat kepadamu. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Masih ingat khotbah saya tentang roh jiwa tubuh? Waktu roh saudara dekat sama Roh Kudus, dipenuhi sama Roh Kudus, maka roh saudara akan mempengaruhi jiwa saudara. Apa itu Roh Kudus? Sukacita, damai sejahtera. Nih, dipengaruhi jiwa saudara nih. Pikiran saudara dipengaruhi, jadi pikirannya tenang, jadi pikirannya penuh dengan sukacita. Gak tahu gimana ya, saya gak berusaha berpikir positif, tapi kok saya rasa happy ya. Kok saya pikiran saya dipenuhi dengan sukacita ya. Saudara boleh ikut seminar manapun, suruh positive thinking, positive thinking, positive thinking. Tapi kalau jiwa saudara capek, gak guna juga. Karena saudara gak bisa jalan sendirian. Saudara secara fisik, saudara bisa orang yang independen, saudara bisa jadi orang yang interdependen. Tapi di dalam roh, berapapun usia saudara, mau saudara Kristen baru, Kristen lama, saudara dan saya tetap harus dependen sama Roh Kudus. Saudara dan saya tetap harus bergantung sama Roh Kudus. Dan jiwa yang kuat ini, saudara, dia akan pengaruhi tubuh kan? Dulu orang tua dulu bilang apa? Di dalam jiwa yang kuat terdapat tubuh yang sehat. Nah, 90% penyakit berasal dari psikosomatik katanya. Sakit, rasa ini semua sakit, pas ke dokter nggak apa-apa semua. Di banyak pikiran kali ya, banyak stres kali ya. Siapa yang bisa penuhi jiwa ini? Pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, roh. Tapi sayangnya saudara, saya baca satu buku, bukunya judulnya Angkatan yang Lelah. Jadi buku itu isinya adalah banyak orang Kristen, bahkan hamba-hamba Tuhan itu lelah. Lelah kenapa? Karena kamu independen.
Yang lebih parah lagi, kamu berusaha tolong orang lain padahal kamu sendiri lagi kering. Kamu sendiri lagi capek. Makanya nggak ada jalan lain. Kita harus punya persekutuan dengan Roh Kudus. Namanya persekutuan itu apa berarti? Day by day, saudara. Hari demi hari. Saudara mau independen dengan gaya saudara sendiri, dengan cara saudara sendiri. Roh Kudus nggak akan maksa. Dia roh yang lemah lembut. Bukan kayak iblis yang memaksa. Dia roh yang lemah lembut. Kitab Wahyu katakan dia berdiri di buka pintu, dia mengetuk. Kalau orang buka pintu, dia gentle, saudara. Nah, pertanyaannya adalah kalau ini hidup saudara, saya gambarin lebih simpel deh. Kalau dalam hidup saudara terdiri dari pintu-pintu, ya. Misalnya pintu ini namanya hobi saudara. Pintu ini namanya pikiran saudara. Pintu ini namanya minat saudara. Pintu ini namanya ambisi saudara. Pintu ini namanya harta saudara misalnya. Pintu ini namanya cita-cita saudara misalnya. Kalau Roh Kudus ketok satu-satu, dia hanya masuk di pintu yang saudara buka. Saudara tutup nggak apa-apa, dia nggak maksa. Tapi di pintu yang saudara bukakan, di situ Roh Kudus akan menguasai. Dan waktu Roh Kudus menguasai, saudara aman. Tinggal saudara pilih. Kalau rumah ada layout, kan biasanya ada kamar tidur gitu ya, terus ada ruang tamu, ya kan, terus ada lorong, mungkin di sini ada apa. Seluas mana Roh Kudus saudara izinin masuk? Kalau saudara masuk ke rumah saya, saudara cukup di lantai 1, saudara nggak akan saya kasih ke lantai 2. Karena lantai 2 lebih private buat saya. Lantai 2 saudara mungkin yang kawan dekat, oke, boleh naik lantai 2. Tapi saudara nggak akan masuk kamar tidur saya. Karena lebih private lagi. Sama seperti saudara perkawanan. Dalam perkawanan ada ring 1, ring 2, ring 3. Di tahap ini saudara cukup kenalan. Nama saya siapa? Alamat saya di mana? Kerja saya apa? Masuk ke sini, lu happy gak sih sama kerjaan lu? Ya males nih, bos gua gini. Makin dekat, emang gaji lu berapa sih? Kira-kira kalau saudara baru ketemu orang, saudara langsung kasih tahu gak gaji saudara? Iya, nama gua Tommy. Lu tau gak, gua males kerja di sini, tau gak? Orang gaji cuma 3 juta. Wih, cepet amat. Baru kenal langsung ke sini. Makanya kemarin waktu di Jepang itu ada budaya namanya mandi di onsen. Onsen itu mandi air panas, saudara. Ya, nanti kalau saudara ada berkat, saudara ke Jepang, yang mandi di onsen itu ada kolam cewek, kolam cowok, dan tata caranya simple, telanjang bulat, ya. Dan kalau saudara punya tato, nggak boleh, karena kalau saudara punya tato, nanti yang di dalam kolam semuanya keluar, karena saudara dianggap yakuza. Saudara dianggap yakuza, makanya jangan pakai tato. Saudara dianggap yakuza. Dan kalau onsen, kan saya kemarin juga diajakin kan, ayo maju nih onsen yuk. Who the hell are you, man? Lu siapa liatin gua? Karena kalau sampai kita telanjang bareng, itu artinya we are best buddy. Yes. Gua lihat lu lihat gua. We are open. Dalam hidup juga sama.
Saudara taruh Roh Kudus di level mana? Kira-kira Roh Kudus mau ada di mana saudara? Sampai sini. Tiada yang tersembunyi. Yesus tahu hati saudara. Roh Kudus tahu isi pikiran saudara. Tapi dia sopan. Dia gak maksa. Kalau saudara bilang, penuhiku dengan hadiratmu. Penuh itu artinya apa? Sampai sini saudara. Saya nggak mau nanya saudara deh, siapa yang mau angkat tangan nggak? Saudara jawab sendiri aja. Tapi ayat yang baru saudara baca tadi, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Apa maksudnya persekutuan? Popeng saudara. Nih, saudara lagi capek, cerita aja sama dia. Saudara lagi bete, cerita aja sama dia. Saudara lagi punya ambisi apa, cerita aja sama dia. Dia ada buat saudara. Dia diutus untuk saudara. Karena di dunia ini saudara akan dibombardir. Dibombardir dengan apa? Nih. Firman Tuhan bilang kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Siapa serigalanya? Iblis. Serigalanya iblis. Iblis itu kerjanya apa saudara? Tahu nggak kerja iblis apa? Di kitab Wahyu, dialah pendakwa saudara-saudara kita. Yang mendakwa siang dan malam. Tahu nggak artinya siang dan malam? Oh berarti pagi enggak dong Pak? Bukan. Siang dan malam itu ungkapan. Artinya apa? Never stop. Dakwa. Kurang ajarnya iblis gini. Makan nih buah, enak nih. Udah dimakan buah. Lu kenapa makan lu? Gila lu. Nah, itu iblis, pendakwa. Dia dakwa saudara. Istri gak baik. Apaan tuh? Suami gak baik. Ada satu saudara saya bilang begini. Ya, aku waktu anak-anakku kecil, aku sering marah loh sama anak-anakku. Kadang teriak-teriak. Kadang aku pukul. So I think I'm a bad mother. Sampai satu titik dia baca firman, dia berdoa, no, I'm not a bad mother. I did bad things, but I'm a good mother. Karena perbuatan sama identitas dua hal yang berbeda. Contoh, masak itu biasanya identik sama perempuan. Bonang laki-laki. Kalau Bonang masak, Bonang perempuan nggak? Kalau Bonang pakai rok, Bonang perempuan nggak? Nggak, aneh aja sih. Bonang tetap laki-laki. Apa yang saudara lakukan itu tidak mencerminkan siapa saudara sesungguhnya. Tapi identitas saudara akan terekspresi dari tindakan-tindakan saudara. Jadi saya juga bilang, ada kalanya saya marah sama anak, ada kalanya saya bikin salah. Tapi iblis biasanya mendakwa. Apaan lu pendeta gak bener? Lu ayah gak bener lu. Dia dakwa siang dan malam. Kalau saudara gak hati-hati, masuk ke sini saudara. Didakwa saudara. Makanya kita bersekutu dengan Roh Kudus. Kenapa sih saya ngomongin ini? Karena ternyata yang karirnya gagal, yang bisnisnya gagal, yang rumah tangganya gagal, yang hidupnya, saudara ada gak di sini yang punya kehidupan kayaknya awalnya semangat menjalani sesuatu, udah setahun habis itu merasa no meaning, merasa bosan, ganti lagi bidang lain, semangat gitu lagi, ganti lagi. Pas saya baca artikel itu rata-rata gara-gara perasaan ini semua. Saya yakin waktu Yuli diminta sama Rama worship leader dong, saya yakin waktu Yuli tadi pegang mic pasti takut. Saudara melakukan yang baru, pasti takut. Saudara bikin salah, pasti malu. Saudara bikin sesuatu yang akhirnya nggak sesuai dengan maunya orang, aduh. Sehingga akhirnya hidup kita bukannya enjoy, hidup kita bukannya bersukacita, hidup kita untuk orang lain. Kita berusaha buktiin, gue gaul juga kayak lu loh, gue juga diberkati kayak lu loh, gue juga sukses kayak lu loh. Saudara nggak perlu buktikan apapun. Saya mengutip
kalimatnya Pak Rusdi kepada Benny. Saya masih ingat waktu di malam penghiburan Benny cerita, ya, Pak Rusdi pernah ngomong sama Benny bahwa Pak Rusdi bangga bukan saat Benny sukses. Pak Rusdi bangga waktu lihat Benny lahir. Di saat Benny lahir, lihat anaknya, dia sudah bangga. Sama halnya waktu saudara lahir, Tuhan udah bangga sama saudara. Tuhan udah sayang sama saudara. Saudara gak perlu buktikan apapun. Makanya dia kirim Roh Kudus buat saudara. Mulai sekarang, keluar dari gereja ini saudara, ajak Roh Kudus bareng saudara. Sering-sering ngobrol sama Roh Kudus, bersekutu sama Roh Kudus. Dan Roh Kuduslah yang akan buang ini semua dari saudara. Pak, kalau saya gak ada rasa malu, gak ada rasa salah, gak ada rasa takut, saya munculnya rasa apa? Saudara munculnya rasa sebagai anak, rasa bangga sebagai anak. Tahu gak saudara? Orang yang punya rasa bangga, punya self esteem yang bagus, punya kepercayaan diri yang bagus, dialah orang-orang yang disebut sukses oleh dunia. Dialah orang-orang yang akan jadi berkat buat banyak orang lain. Ayat penutup Kisah Rasul 10 ayat 44. Kisah Rasul 10 ayat 44. Ini kisah di mana waktu Petrus datang ke rumah Cornelius, disuruh oleh Tuhan. Dan Petrus khotbah di ayat 42 dulu saudara. Kisah Rasul 10 ayat 42. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi. Ayat 42, dia menjadi apa? Hakim. Kalau hakim itu menyatakan apa? Nih. Dialah yang akan menjadi hakim atas orang hidup dan orang mati. Berarti untuk kita semua, kita dinyatakan salah apa benar? Dosa apa enggak? Tapi di ayat 43 dilanjutkan apa? Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa apa? Barang siapa percaya kepadanya akan dapat apa? Pengampunan dosa. Artinya apa? Saudara gak dibilang bersalah. Saudara dapat pengampunan dosa. Ayat 44 apa? Ketika Petrus sedang berkata demikian, sedang berkata apa? Pengampunan dosa, bahwa dosa saudara diampuni. Ayat 44 bilang apa? Turunlah apa? Roh Kudus akan memenuhi saudara dan saya waktu saudara bebas dari rasa bersalah, waktu saudara bebas dari rasa takut, waktu saudara bebas dari rasa malu. Gimana kita bisa bebas? Karena kita percaya sama Yesus. Yesus yang apa? Yang mengampuni dosa kita. Yesus yang baik sama kita. Dan orang yang terlepas di perjanjian lama saudara, orang yang keluar dari kemah pertemuan dengan status dosanya diampuni, di perjanjian lama dipercaya segala berkat akan mengejar orang ini. Dia nggak bisa kabur dari berkat saudara. Mazmur 139 katakan apa? Kemanakah aku pergi menjauhi rohmu Tuhan? Aku ke gunung, engkau ada. Aku ke lembah, engkau di sana. Aku ke ujung laut, engkau di sana. Nggak bisa kabur. Bilang kanan kirinya, kamu nggak bisa kabur dari berkat Tuhan. Amin saudara. Ada nggak orang yang bilang gini? Gila ya, bisnis susah amat ya. Kayaknya berkat udah mau dekat, dia jauh lagi. Dia jauh lagi. Ini gantian saudara. Saudara nggak bisa kabur dari berkat Tuhan. Roh Kudus bersekutu dengan saudara. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat Roh Kudus yang Tuhan utus menjadi parakletos buat kami. Terima kasih Roh Kudus. Mari siapkan perjamuan kudus saudara. Kita angkat roti di tangan kanan kita dan katakan bersama saya dalam nama Yesus. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Kristus, Tuhan Yesus sendiri yang telah pikul semua dosaku pada tubuhnya di atas kayu salib, supaya aku yang mati bagi dosa hidup oleh pembenaran, oleh bilur-bilurnya aku menjadi sembuh dalam nama Yesus. Inilah tubuh Kristus. Makanlah. Mari angkat anggur di tangan kanan saudara, katakan bersama saya dalam nama Yesus. Ini darah Yesus, darah perjanjian yang baru dan kekal, yang berikanku pengampunan, berikanku penebusan atas segala dosa dan pelanggaran.
dosaku sudah diampuni. Dalam Kristus aku adalah kebenaran Allah. Dalam Kristus aku adalah ciptaan yang baru. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus. Minumlah. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tanganmu, sekarang ku menyembahmu. Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tanganmu, sekarang ku menyembahmu. Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tanganmu, sekarang ku menyembahmu. Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau gak meninggalkan perbuatan tanganmu Bapa. Engkau yang sudah melahirkan kami ke dunia ini. Firman-Mu berkata Bapa, bahkan Kau sudah mengenal kami sejak dalam kandungan ibu kami Tuhan. Kami berterima kasih melewati kehidupan ini Tuhan, melewati kejatuhan, kebangkitan, di mana kami sekarang menjadi anak-anak Allah Tuhan. Kami bersyukur ada Roh Kudus bersama kami. Kami diingatkan pagi hari ini Bapa, bahwa persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami sekalian. Kami gak perlu merasa malu, kami gak perlu lagi merasa bersalah, kami gak perlu lagi merasa takut, kami gak perlu lagi membuktikan apapun kepada siapapun Tuhan. Karena ada Roh Kudus yang ada di dalam kami. Bapa, Hamba berdoa sebagai gembala di tempat ini dalam nama Yesus. Pegang tangan kami Roh Kudus, berjalanlah bersama kami, pimpin setiap kami Roh Kudus. Penuhi pikiran kami, penuhi perasaan kami, penuhi keinginan-keinginan kami dengan keinginan-Mu. Terima kasih Roh Kudus, sebab firman-Mu berkata Engkau yang membimbing kami ke rumput yang hijau, Engkau yang menuntun kami ke air yang tenang. Bahkan sekalipun kami lewat lembah yang gelap, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang menyediakan hidangan bagi kami di hadapan para lawan kami. Dan kebajikan, kemurahan Tuhan mengikuti kami semua hidup kami. Kami bersyukur bahwa berkat-Mu yang mengejar kami Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang senantiasa mendekat kepada Allah. Dan kami sesuai janji-Mu, Engkau Allah yang mendekat kepada kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus, pulang kami dari tempat ini. Kami bawa persekutuan dengan Roh Kudus. Angkat kedua belah tangan saudara. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dan terimalah rahmat berkat Tuhan.